Ini sudah 1 bulan. Tapi saya percaya masih bisa didengar. Karena saya mau berhenti bicara tidak mungkin. Jadi tetap bicara terus. Akhirnya ya seperti ini. Cuman saya percaya di setiap peristiwa yang dihadapi oleh setiap anaknya pasti ada maksud Tuhan yang baik. Demikian juga saya, di saat suara saya yang seperti ini, Tuhan ajar saya mungkin, yang biasanya mungkin orang ngomong terlalu cerewet, terlalu sering ngomong dengan suara yang seperti ini, akhirnya mau ngomong, takut suaranya habis, mulai ngerem. Jadi diajar sama Tuhan, setiap pembicaraan yang akan saya keluarkan, akhirnya saya sekarang mulai belajar untuk dipikir dulu. Kalau mungkin dulu suaranya cepet, mikirnya kari ya. Sekarang enggak, mau ngomong kan eman-eman. Jadi setiap mau ngomong itu sama siapapun juga mikir dulu. Tuhan itu luar biasa. Semua mau seperti itu? Mau kehilangan suara dulu? Atau cepat langsung mau bertobat? Hari ini kita akan meneruskan Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Yang seperti janji saya kemarin kita bahas pasal 1 tetapi belum apa-apa. Karena pasal 1 itu tidak bisa diterapkan dengan benar kalau kita tidak ngerti ayat 1 maksudnya. Kalau kita tidak ngerti di ayat yang kedua. Kalau kita mengerti ayat 2-nya, maka ayat 1 itu benar-benar bisa diterapkan sesuai dengan kehendak Tuhan dengan benar. Kita lihat, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Yang hidup, yang kudus itu bagaimana? Bukan kita dipersembahkan seperti korban itu, tidak. Tetapi dikatakan yang hidup, berarti dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kehidupan itu bagaimana? Ya kehidupan kita sehari-hari, yang bekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun juga statusmu, itu merupakan sebuah ibadah. Jadi melalui perkataan, melalui tingkah laku, melalui apapun juga, itu bagian daripada ibadah. Ibadah itu bukan cuman datang di gereja. Tapi dimanapun juga Anda berada, itu adalah ibadah. Kenapa seperti itu? Karena dikatakan mempersembahkan yang hidup. Kapan kita hidup? Sekarang ini, di saat kita berinteraksi. Kalau tidur, ya tetap hidup lah. Di tidurnya juga harus yang benar. Yang kudus yang terutama. Jadi mempersembahkan yang kudus. Yang kudus itu berarti tidak melenceng dari kehendak Allah. Dikatakan yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Bagaimana caranya? Seperti itu. Nah ini kita mulai belajar di dalam ayat yang kedua. Kalau kita pegang di ayat yang ke-1, selama ini semua agama mengajarkan kalau kamu datang di gereja, kalau kamu sudah lakukan apa yang menjadi dogma gereja, ritualnya gereja, itu kamu sudah ibadah yang sejati. Bukan seperti itu. Itu bagian salah satu. Tapi yang penting dan yang terutama, seluruh hidupmu
Itu yang Tuhan mau. Jadi melalui hidup kita, orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Nah, untuk itu dikatakan, caranya bagaimana? Supaya hal ini benar-benar kudus dan berkenan di hadapan Allah. Itu dikatakan ayat 1 dulu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Harus bagaimana? Kan seperti itu. Kita tidak usah memiliki satu poin-poin sendiri supaya aku ibadah yang kudus, yang hidup, yang sejati itu bagaimana? Gak bisa. Atau tanya kepada seseorang, gak bisa. Kita tanya kepada Tuhan sendiri. Melalui apa? Firman-Nya. Diajari di ayat yang kedua. Coba kita lihat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, ini orang suka salah. Serupa dengan dunia ini orang suka ngomong. Wah, masih kedunian. Mosok anak Tuhan masih seneng pakai cincin, pakai kalung, yang perempuan rambutnya disemir, terus apa lagi? Suka nonton bioskop, suka lihat HP, terus apa lagi? Apa? Suka ke PTC, atau apa lagi? Ya gak apa-apa. Itu berinteraktif kamu di dalam dunia. Tuhan tidak larang itu kok. Tuhan gak anti hal itu. Oh, kamu masih ingin, yang perempuan ingin laki-laki, yang laki-laki mengingini perempuan, masih ada nafsu. Gak apa-apa. Itu Tuhan ciptakan kamu seperti itu. Bukan berarti semua harus jadi biarawati. Gak. Tuhan gak anti itu. Kalau dia ciptakan segala sesuatunya, alat reproduksi itu ciptaan Tuhan apa ciptaan setan? Tuhan. Pada waktu Tuhan ciptakan itu, Tuhan ngomong apa? Baik dan kudus adanya. Yang kawin gak apa-apa. Bukan berarti yang kawin itu berarti wah masih penuh nafsu. Nafsu, birahi. Itu Tuhan ciptakan gak? Ciptakan. Kalau orang laki-laki birahinya sama perempuan, itu hasil ciptaan Tuhan. Kalau laki-laki birahinya sama laki-laki, itu hasil ciptaan setan. Nggak ada. Jadi tidak anti seperti itu, nggak apa-apa. Orang, oh pendeta kok masih punya hobi. Enggak apa-apa. Punya hobi itu enggak apa-apa. Asal bukan hobimu itu dijadikan Tuhanmu satu-satunya. Itu salah satu kegiatan. Itu enggak apa-apa. Wah, kalau memersatukan Tuhan, kamu harusnya segala sesuatu yang kamu peroleh dalam dunia ini, kamu kasihkan untuk Tuhan. Caranya kayak apa? Kasihkan ke rumah Tuhan, bangun rumah Tuhan, segala sesuatu untuk Tuhan. Bisa seperti itu, tapi gak semua orang Tuhan kasih hal yang seperti itu. Kalau semua orang seperti itu, gak ada kehidupan. Bener gak? Semua orang misalkan pikirannya kayak yoyo. Kalau dapat duit harus bangun gereja. Semua bangun gereja. Yang ke gereja siapa? Kehidupan itu bukan seperti itu. Yang disebut, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dalam arti, dalam bahasa Yunaninya,
yang diartikan. Janganlah dibentuk sama dengan cetakan atau kebiasaan atau sistem atau pola pikir atau yang dunia nilai. Karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Kita ingat ya, kita dibuat serupa dengan gambar Allah. Serupa gambar Allah itu kudus, baik. Karena dosa, manusia sudah kena kutuk. Dunia pun juga kena kutuk. Gambar Allah rusak. Pola pikir kita sudah terbawa kepada sistem dunia yang sudah kena kutuk dosa. Apa sistem dunia itu? Yang dunia tekankan saat ini apa? Yang pertama, hidup itu soal status. Bener gak? Hidup itu soal status. Statusnya kayak apa? Orang kaya, orang miskin, orang punya gelar, orang yang dihargai, itu macam-macam loh. Ada orang yang sampai salahnya, cita-citanya jadi pendeta. Jadi gembala. Betul apa salah? Salah. Tujuannya jadi pendeta supaya apa? Statusnya pendeta supaya dihargai. Itu sudah salah. Berupaya bagaimana supaya dia bisa jadi pendeta. Salah itu. Jadi pendeta itu bukan kayak gitu. Kamu gak bisa nolak kalau Tuhan mau ngangkat kamu jadi pendeta. Amin. Kamu gak bisa, aku kepingin jadi pendeta. Mungkin bisa, tapi pasti pendeta upahan kamu. Tapi kalau engkau gak ada cita-cita seperti itu, tapi Tuhan jadikan kau seorang hamba Tuhan, lain pola pikirmu. Itu penting sekali. Status. Orang gara-gara hidup itu soal status, rela melakukan apapun juga enggak. Tapi statusnya satu. Harusnya kita status yang diutamakan itu apa? Kita telah diubah menjadi anaknya. Status kita adalah anak Allah. Nah nanti kita belajar, status anak Allah itu bagaimana? Sikap hati kita itu bagaimana? Cara ngukurnya ya apa? Tapi kita lihat dulu. Serupa dengan dunia itu berbicara tentang nilai-nilai yang dunia tekankan. Ini berat sekali loh. Sungguhan. Banyak orang minder. Banyak orang di PD-PD-kan juga. Wajar saja lah. Ngerti maksudnya? Dia kalau ketemu dengan orang yang mampu untuk menunjukkan bahwa dia itu mampu, dia PD-PD-kan. Salah. Biasa saja. Statusmu sebagai anak Allah, tunjukkan itu. Kebenaran ada dalam dirimu. Integritasmu sebagai anak Allah. Itu akan memuliakan. Allah dimuliakan dalam dirimu. Pasti engkau tidak akan dihina orang. Amin. Tapi kalau engkau nomor satu status, piye, ketemu sama orang kaya, wih soge, wih apa, otomatis diri kita juga, wih, aku ini sopo, dia sopo, selalu diukur kayak gitu, Anda rusak pikirannya. Dan untuk mengejar supaya kita, orang lain ngatain kita, wih, kita berusaha enggak? Tapi firman Tuhan ngomong apa? Orang yang mengejar hal yang seperti itu sia-sia. Seperti mengejar asap. Gak bisa dipegang. Nah itu lupa. Ini dulu. Kalau ini kita sudah pegang ini dalam kehidupan kita, baru kita bisa
ibadah sejati, baru kita bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau enggak, yang terjadi apa? Munafik. Kalau ketemu dengan orang kaya, jilat. Kalau ketemu dengan orang rohani dan kita supaya diakui juga rohani, kita jadi rohana. Iya, ketemu dengan pendeta yang rasanya rohani, kita ketemu langsung shalom. Kayak apa kabarnya? Ngomongnya ditegang-tegangkan gitu, kelihatannya rohani. Ketemu koncone sing dagelan, kayak apa kok nih kowe? Kucing loh. Kan enggak sama. Itu enggak terasa bahwa masih terbawa kepada apa? Dunia yang enggak boleh itu. Tapi banyak yang kayak gitu enggak. Kalau ketemu sama orang-orang yang rohani semua, langsung jadi seorang yang melebihi malaikat. Shalom, kayak apa? Wah, luar biasa. Untuk menunjukkan bahwa dia, padahal orang-orang ini juga salah. Gak berani ngomong kasar, gak berani ditegur. Karena kalau ngomong kita kasar dikit, takut dikatakan kita gak rohani. Rohani mosok ngomong kayak gitu. Wah. Padahal benar-benar harus ditegur. Tuhan Yesus saja ngomong apa? Hei, engkau ular ludak. Betul gak? Ini jaga status. Terjadi munafik. Yang pertama itu. Yang kedua, kaya itu penting. Sehingga manusia berlomba supaya kaya. Ya tetap status tadi itu tuh. Kaya boleh? Boleh. Tapi kata penting itu yang bahaya. Kalau penting itu sudah berhala. Sudah nomor satu. Melebihi apapun juga. Penting. Kalau sudah seperti itu, lupa firman Tuhan. Tentang apa? Kasih gambaran banyak loh. Yang pertama, orang kaya yang kumpulkan harta sebanyak mungkin. Supaya kalau dia kaya merasa dia tenang, bisa enak. Tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Apa gunanya? Banyak ayat-ayat yang menyatakan hal itu bukan utama. Kekayaan itu bukan sesuatu yang utama. Karena tidak bisa dibawa kepada satu kekekalan. Tapi dalam dunia ini, yang sifatnya sementara, itu menjadi satu tekanan dalam hidup ini. Kalau sudah kayak gitu, orang bisa tenang? Nggak bisa. Terus, ini yang paling bahaya. Dalam dunia ini yang diutamakan apa? Keadilan. Status keadilan menurut yang dunia tekankan. Gak sadar orang itu. Kita selalu diajar hal ini. Kalau kau baik, aku baik. Kalau kau jahat, aku jahat. Gak peduli sama siapa. Padahal Tuhan ngomong apa? Kalau kamu seperti itu, bedanya apa kamu dengan pemungut cukai? Pemungut cukai itu seorang yang punya akhlak. Orang sudah susah ya, dikasih pajak sama pemerintahan dulu itu, zaman dulu itu misalkan Rp1, sama dia tahu orang susah, dinaikkan lagi menjadi Rp5, supaya orang itu makin mencekik. Jadi orang-orang itu paling benci sama pemungut cukai, karena tidak punya akhlak. Jadi dikatakan, kalau kamu baik sama orang yang baik sama kamu, itu kamu gak ada bedanya sama pemungut cukai.
Mau ibadah sejati, kita harus mengalahkan hal-hal yang seperti ini. Bisa? Bisa? Kalau ditanya gini ngantuk-ngantuk aja, pura-pura enggak tahu enak. Kok enak orang yang baik ya tak baiki, orang yang jahat gak apa dibaiki. Itu ajarannya siapa? Nenek moyang kita. Dari dulu ngajari kayak gitu. Sehingga di dalam kitab Roma pasal yang ke 13 ayat 8 dikasih tahu. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Memenuhi hukum Taurat itu satu hal yang baik. Gak boleh utang mengutang itu bukan berarti kalau dagang gak boleh utang. Gak, utang bayar, Tuhan ngomong. Utang itu apa namanya? Utang perbuatan baik. Orang itu sudah tak baik kayak gini. Contoh gampang, di gereja. Saya ketemu sama Bu Lina misalkan. Bu Lina masuk, nyapa saya. Pak Titi pagi, saya kebetulan lagi bingung. Itu tok. Bu Lina langsung, sombong lu. Ya toh? Terus saya keluar, mau nyapa, Bu Lina bagaimana? Tadi disopo gak direken, aku juga gak direken, satu sama. Gak usah ngomong Bu Lina, saya aja loh, sebagai pendeta. Saya ketemu salah satu teman saya, di mall gitu, tak sopo. Ini apa? Dia ngeliat aku gini tok. Dia tinggal pikir, lu, lali gue aku ya. Ya saya diem aja. Saya jalan terus agak jauh, dia inget. Ti, apa ti? Tadi tak sopo gak dianggap, saya gak anggap. Satu sama gitu loh. Itu manusia, utang situ kan, tak bayar situ kan. Itu manusia. Dalam kehidupan ini sering kayak gitu enggak? Sering. Kalau mau hitung-hitungan kayak gitu, ya sen ya. Banyak hitungannya. Iku tak gini no. Awas yo. Padahal Tuhan ngomong apa? Firman Tuhan diajari banyak enggak? Kalau kau memberi tangan kanan, tangan kirimu enggak boleh tahu. Bisa. Tangan kanan, tangan kiri enggak boleh tahu. Wong tangan-tangannya dewe kok enggak boleh tahu yo. Masa diputus tangannya? Artinya bukan kayak gitu. Diajarkan, kalau kamu memberi sesuatu, tangan kirimu itu tidak boleh tahu. Artinya apa? Ojo kon pikiri, yang sudah kamu kasihkan. Ojo kamu hitung. Kasihkan. Tujuannya satu, supaya dengan memberi ini, dia bisa memuliakan Tuhan. Amin. Ini semua yang saya pakai pemberian anak saya. Sama kakak saya. Ini baju dari kakak saya. Celana dari anak saya. Sepatu dari anak saya. Tak pakai kabeh. Seneng. Ojo nuntut tapi. Oh, tak kei sepatu. Balik no aku apa? Baju. Sudah tak pakai sudah seneng tuh. Karena tak pakai untuk memuliakan Tuhan. Saya pakai dengan satu tujuan, supaya yang memberi seneng. Berarti saya menghargai, saya pakai. Dan dia kalau seneng, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Itu harus. Tapi saya percayalah, anak saya, kakak saya, setelah memberi dia tidak berharap, tak kayak terus, kok gak balik no ya, kok gak balik no ya. Tidak kayak gitu.
Kakak saya ini luar biasa. Dia beri saya kaos itu, lemari saya sampai gak cukup. Tetap dikasih. Karena dia hobi. Gak apa-apa, terus naik. Saya tambah sender. Padahal saya gak pernah ngasih dia apa-apa. Alangkah senangnya kalau kita bisa memberi seseorang tanpa kita meminta balasan. Firman Tuhan ngomong kayak gitu kok. Berbahagialah engkau yang memberi daripada yang menerima. Kalau bisa memberi, sukacita luar biasa. Amin. Itu kalau kita lakukan baru ibadah sejati. Mau melayani kayak gitu. Melayani dalam hal apapun harus seperti itu. Kemarin saya senang sekali pada waktu di villa, semua saling melayani. Amin. Semua bawa sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, jangan saya. Dan semua merasakan hal yang baik, yang indah, kesatuan ada. Itu namanya perjamuan kasih. Enggak makan punya dewe-dewe, tetapi memberikan dengan apa yang dia bawa. Luar biasa. Bu Lina bawa, ini senengan Eko Titi, seneng aku. Bu, siapa namanya? Lupa aku. Bawa roti, itu bawa runde. Coba Ijipono, enak semua. Saling memberi, seneng enggak? Seneng. Ya kalau ada satu orang, dua orang pulang bawa kantongan, biarkanlah. Besok supaya dia gak belanja. Berarti kita bisa memberi dengan sukacita. Amin. Ya seperti itu aja. Kan seneng. Ya. Kita teruskan. Tetapi berubahlah, bahasa Yunani yang dipakai dalam arti seperti perubahan itu, perubahan dari ulat ke kupu-kupu. Ini yang sering yang sering kita salah tafsirkan. Tetapi, Roma 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah dalam bahasa Yunani dipakai seperti perubahan ulat ke kupu-kupu. Ini sering yang kita tidak ngerti. Ulat ke kupu-kupu itu maunya ulatnya atau dia mau gak mau harus jadi kupu-kupu. Nggak ngerti ya? Kupu-kupu itu dari ulat toh. Dia berubah jadi kupu-kupu itu, wes kodok aja lah gampang. Kodok itu kan pertama kan berenang. Namanya apa Sen? Cebong, ya betul ya. Biasanya suka salah deh. Saya mau ngomong cendil itu ngomong tikus ya. Dia berubah bisa jadi kata, itu maunya dia apa? Dia tetap berubah. Tetap berubah. Ulat berubah jadi kupu. Dia ngomong, aku waktu nih jadi kupu gitu. Atau dia mau gak mau harus jadi kupu. Metamorfose itu artinya gak bisa ditahan. Tangan kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Kamu gak bisa, aku kepingin jadi kupu. Aku kepingin jadi anak Tuhan. Gak bisa. Kalau kamu bisa berubah, itu karena kuat kuasa Tuhan. Kamu mau berusaha untuk berubah, gak iso. Macan mau berubah jadi gajah, gak iso. Karena Tuhan gak merumuskan itu. Tapi yang aneh, ulat
yang kecil. Bisa jadi kupu miber yang indah. Yang merubah siapa? Tuhan. Bulatnya gak mungkin. Dia enak-enak gini, tak rubah jadi kupu. Gak mungkin. Ya toh? Kecebong, berenang. Aku kepingin mulai saat ini di darat. Berubah, langsung jadi katak bisa di darat. Gak bisa. Tapi ada satu kekuatannya itu siapa? Tangan Tuhan. Demikian juga menungso, manusia. Kata-kata ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita berusaha berubah dengan kekuatan kita. Ini bahaya sekali. Kita bisa jadi baik, kita bisa jadi anak Allah yang benar, kalau kita berusaha dengan kekuatan kita, gak akan bisa. Caranya bagaimana? Kita bisa berubah. Kita makin hari harus makin mengenal Dia dengan benar. Amin. Itu tanda-tanda bahwa Tuhan mulai mengubah kita. Dulu kita tidak mau kenal Dia, sekarang kita mau mengenal Dia. Dulu kita tidak mau tahu siapa Dia, sekarang kita mau tahu siapa Dia. Dengan kita mau tahu siapa Dia, otomatis Tuhan merubah hati kita. Amin. Pesta, ajaan seseorang untuk ke gereja. Sampai lambe mundoer. Bisa datang? Bisa. Setelah itu minggat. Tapi kalau Tuhan sudah mau merubah, kamu mau minggat, gak akan bisa. Karena kamu sudah jadi kupu. Kupu mau balik lagi jadi ulet, gak iso. Tanya, saya mulai merasa bahwa kakak saya ini satu mau jadi kupu. Karena dia dulu ulet. Tiba-tiba dia, harusnya dia tidak mau ke gereja. Kakinya sakit tapi dia, aku tetap mau menunjukkan bahwa aku kupu. Tuhan bawa dia. Setelah hati, gak mungkin. Tapi kalau Tuhan sudah mau bawa, gak bisa. Saya hari ini bisa naik di atas mimbar, bukan cita-cita saya, bukan keinginan saya. Enggak. Tapi kalau saya hari ini bisa di sini, Tuhan yang naruh saya. Ya enggak bisa. Kalau secara daging, ya saya lebih senang nikmati segala sesuatu yang sudah saya buat. Ngerti maksudnya? Hari Minggu di sana, ya bonsai, enak sendirian gitu. Tapi kalau saya bisa di sini, Tuhan kasih kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada di sana. Saya heran, orang cinta Tuhan, orang tahu Tuhan itu ada. Setiap di gereja masih lihat HP itu sakit itu. Sepenting apapun juga pada waktu ibadah. Gak mungkin hatinya seperti itu. Karena ria Tuhan itu rasanya jauh lebih nikmat. Saya selamanya setelah kenal Tuhan, ciri-cirinya setidak-tidaknya pada waktu di gereja. Hati saya gak bisa berpikir yang lain. Di luar gereja mungkin saya bisa jatuh. Saya bisa jatuh dosa apa bisa. Tapi pada waktu saya berhadapan sama Tuhan, gak berani saya. Dan pada waktu saya keluar, saya berusaha terus untuk menjadi benar di hadapannya. Itu ciri-ciri kupu. Sifatnya berubah. Yang dulu jalannya gini, sekarang sudah mulai dia bisa terbang. Makanannya lain.
Segala sesuatunya lain. Total. Saya mulai merasakan ada sesuatu yang lain dalam diri saya ini. Nah, itu harus ada dalam diri Anda. Kalau ngomong sudah jadi kupu, tapi senengnya pancet, hatinya pancet, kelihatannya mukanya tok baik. Enggak ada bedanya, Farisi. Betul enggak? Depannya seperti kapur putih, tapi dalamnya tulang belulang. Saya heran loh, sungguhan. Dulu kalau saya ngomong saya sendiri karena saya harus rasakan sendiri toh. Dulu kalau saya sama seseorang sudah gak senang, tak sikat langsung, marah saya. Mau apa saya lakukan ini? Tapi sekarang kok, ya kasihan lah, dia tidak ngerti apa. Kok bisa kayak gitu? Bukan karena saya sudah tua loh ya. Wis tua, gak wani, ledak loh. Saya tetap mongkong loh. Tapi kok ada sesuatu yang mengubah saya heran. Anda harus saja seperti itu. Jok lihat aku ketawa, Anda juga harus bisa seperti itu. Mulai mendeteksi, masih ulat atau kupu. Dulu aku yang paling gak seneng kayak gini. Kalau aku diginikan, wis gak mau ngereken. Wis aku mau nunjuk apa. Loh, sekarang aku kok enggak. Itu Anda sudah mulai jadi kupu. Ingat ini. Kalau saya kasih Roma pasal 12 ayat 2-nya, tak suruh baca terus, angel demplei. Tapi kalau kupu sama ulat, ingat enggak? Kalau pancet aja, Anda ulat. Dan kalau kamu menghadapi orang yang sudah ke gereja, tetapi modelnya tetap pancet, nek ngamuk ya kayak ngono. Nek ngamuk gak gelem ngomong itu, siwa-siwaan itu sudah bisa 3 hari. Bahkan sampai 1 minggu. Ketok itu, hati-hati itu, masih ulet. Enggak, aku memang orangnya keras. Justru itu Tuhan mati untuk itu. Yang keras itu dilembekkan melalui salib. Amin. Itu kuasanya yang ajaib. Bener loh ini. Serius saya ngomong. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan berbicara terus melalui firman-Nya. Dia penasihat yang ajaib. Nasihat yang ajaib apa? Kemarin saya jelaskan, bukan masalah harga plastik naik. Kayak apa ya Tuhan? Diajari. Simpenan sih jualan. Wih berhasil. Wow ajaib Tuhan. Tuhan gak kayak gitu penasihat ajaib. Itu ahli ekonomi. Penasihat ajaib itu kayak apa? Ngadepi kakak ipar saya kayak gini misalkan. Muak ngipel. Misalkan tapi dia baik loh. Muak ngipel. Saya kayak apa ya? Tak apa no. Tapi kok sekarang bisa mengasihi. Itu dia berbicara sama saya. Dia bukan berbicara sama dia, tapi dia menasihati saya supaya bisa melayani dengan baik. Itu penasihat ajaib. Amin. Dia mengalahkan kedagingan saya melalui apa yang diucapkan melalui firman-Nya. Ojo ngomong Tuhan, ngomong Tuhan. Tapi kita nggak mau berubah, tetap ulet. Piye? Bisa berubah. Itu luar biasa loh. Seseorang itu karakternya Tuhan bisa diubah sama Tuhan. Bisa berubah. Nyata kok di Tuhan ngomong kok. Teman saya ketemu sama saya, bukan dia ngomong, "Ti kon berubah ti. Dulu kon ganteng saya kita batu elek." Gak. Kon kok iso kayak gini ya, kon kok bisa berdoa ya. Aku ngomong kalau cuma doa gini, itu gampang. Tapi hati saya, orang tidak tahu. Sikap hati saya yang dulunya harus seperti ini pada saat menghadapi situasi, sekarang kok bisa berubah. Itu yang paling tahu siapa? Saya sama Tuhan. Amin. Manusia gak bisa.
Dulu model kayak gini, setelah kenal Tuhan, wah berubah. Dulu sepeda nengkol, sekarang naik Lamborghini. Itu perubahan apa? Duniawi. Yaitu dunia. Apa segala sesuatu yang sistem dunia. Tapi Tuhan enggak. Tuhan mati bukan supaya kamu dulu naik sepeda, supaya dapat Lamborghini. Enggak. Kalau Tuhan mati di kayu salib cuma gara-gara itu, berarti harga Tuhan itu cuma seharga Lamborghini. Tapi sesuatu yang tidak bisa dirubah, hati. Hatimu gak bisa dirubah tanpa salib itu. Amin. Jadi kalau dalam Tuhan tetap ngomong, aku ini stresan, tetap ulat kamu. Kamu bisa stres mungkin, tapi stresmu harus gak boleh melewati matahari terbenam. Kamu sudah dipulihkan oleh kuasa penasihat ajaib itu. Ngerti maksudnya? Menghadapi situasi apapun juga. Karena kita sudah berubah menjadi anaknya. Kita harus menjadi terang dunia. Amin. Ini dipegang. Kalau kita pegang ini, sukacita surga terjadi. Kita bisa merasakan kekuatannya dahsyat dalam hidup kita. Kekhawatiran, kegelisahan, goncangan apapun juga, situasi apapun juga boleh terjadi. Tapi dasar kita, kebenaran firman Tuhan, Dia selalu memberi nasihat, memberi kekuatan bagi kita. Amin. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, berusaha kita menjadi baik, berusaha kita supaya bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri. Sehebat-hebatnya apapun juga kamu. Ini loh, Rasul Paulus ngomong, Roma pasal 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Dia sadar kok. Dia senang kok firman Tuhan. Betul enggak? Dia berusaha kok untuk menjadi baik sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi apa yang terjadi? Kita baca. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Secara pikiran pengetahuan dia tahu. Firman Tuhan itu satu nasihat yang baik. Dan dia berusaha untuk melakukan hal itu. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Gak mampu melawan kekuatan dosa yang ada dalam hati kita ini loh. Itu apa coba? Aku manusia celaka. Siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kalau kita berusaha untuk baik dengan kekuatan kita, kalau kita berusaha untuk jadi benar dengan kekuatan kita, stres. Kon ngadepi sapa wae stres. Karena manusia sama binatang itu lebih jahat. Manusia ketek, kon kei pisang, mangan wareg, dia gak nyatek. Nela berdee nyatek, ngerti maksudnya? Manusia gak peduli wareg, gak peduli luwe, tetap nyatek. Karena manusia penuh dengan serakah. Gak bisa. Yang kita hadapi ini manusia kok. Diri kita ini juga manusia enggak? Manusia. Gak bisa. Dikatakan apa? Untung aku punya Yesus.
Kok bisa punya Yesus itu membuat kita mampu menghadapi itu semua? Ya kita kenal siapa dia. Dan dia sudah ada dalam diri kita. Dan dia yang bekerja dalam diri kita secara luar biasa. Buktinya mana? Coba kita lihat. Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat, kita bisa mengasihi Allah, itu adalah kasih karunia. Berarti kita sudah dikasih kemampuan untuk bisa mengenal Dia. Amin. Karena sebelumnya, kalau tanpa kasih karunia dikatakan dalam Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang mengasihi Allah. Betul loh? Kalau kita bisa mengasihi Allah, itu berarti kasih karunia sudah ada dalam hidup kita. Yaitu bagi mereka, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Wih, luar biasa ini. Seneng enggak kalau kita punya satu kuasa yang sangat luar biasa dalam alam semesta ini dan memiliki rencana yang baik bagi kita. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Woi, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita? Satu, yaitu apa? Menebus dosa kita tanpa Dia berkorban. Betul enggak? Dan Dia sudah lakukan itu enggak? Sudah. Dia sudah berkorban untuk kita. Dia sudah mati bagi kita. Dikatakan, kalau Dia sudah mati bagi kita, masakah Dia tidak memberikan segala sesuatu bagi kita? Loh, kayak apa sih? Dia mampu memberikan segala sesuatu. Apa yang enggak mampu Dia lakukan? Kalau memang itu kita perlukan. Loh, aku perlu. Hari ini aku perlu. Perlu apa? Aku kepingin punya rumah yang besar. Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu hatimu daripada kamu sendiri. Hati itu licik. Suka nipu kita. Tak percaya. Tak buka lagi. Berapa kali kita ditipu sama hati kita? Berapa kali? Banyak kali kita ditipu sama hati kita. Kelihatannya hati itu baik, tapi hati itu licik sekali. Masa pacaran aja kita sering tahu tuh. Wah, ini jodohku yang utama. Hatiku ngomong, kalau tanpa dia aku udah bisa hidup. Wis, ini rasanya sudah jodohku. Tiba-tiba dia selingkuh. Langsung kita ngomong apa? Keliru aku ini. Setan nih. Ditipu sama hati enggak? Dulunya rasanya mati-matian ini. Tapi setelah banyak kali. Sebab semua orang yang dipilihnya, dari semua mereka juga ditentukan. Kata di itu apa? Berarti siapa? Allah yang lakukan. Allah yang memilih. Allah yang menentukan. Semua di. Allah bekerja dalam hidup kita. Yang bekerja itu kalau saya, ya bisa saya capek, betul toh? Ya bisa saya ingkar janji. Dan bisa saya nggak bisa mampu. Tapi yang bekerja ini Allah, penguasa alam semesta. Dia yang melakukan hal itu dalam hidup kita. Itu sukacita. Ayat 30.
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya. Kata di akhirnya dimuliakan. Berarti apa? Dikembalikan gambar rupa Allah. Sesuai dengan rencananya. Luar biasa loh Allah itu. Sayangnya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini hancur total. Apalagi menghadapi kehidupan ini. Hidup manusia itu tidak sadar. Ini sekarang saya masuk psikologi. Orang mulai kecil, hidup dalam keluarga, yang rasanya itu benar, tapi bisa salah. Akibatnya sampai dengan dewasa dibawa terus kesalahan itu. Gak percaya? Binatang aja, binatang ya. Nanti ada hubungannya dengan firman Tuhan. Binatang, tahu? Kalau hamster tahu, punya anak, itu kalau anaknya gak cepat diambil, akan apa? Dimakan sama induknya. Tapi kalau ayam, sudah netas ayamnya, ayam itu kan lemah toh. Tapi kalau dia jaga anaknya, sudah jaga anaknya, ada ular yang ganas mau nyerang anaknya, mamanya ini mati-matian melindungi anaknya, sampai taruh mati pun mau mamanya. Gak takut. Tapi ada bedanya. Setelah anaknya agak besar dikit, diculno. Gitu maksudnya. Bahkan mamanya dikawin dewe. Udah binatang gak ada moral. Jadi binatang saja menjaga anaknya dengan cara bermacam-macam. Manusia pun ya kayak gitu. Itu kehidupan. Itu sebuah kehidupan yang tidak bisa kita pungkiri, betul gak? Siklus kehidupan itu terjadi seperti itu dalam hidup ini. Manusia itu di dalam kehidupan ini mau gak mau, mulai kecil itu akan mempengaruhi kehidupannya saat dia dewasa. Oleh karena itu, Tuhan tahu, Tuhan taruh ada ayat-ayat tertentu yang berbicara tentang kehidupan ini. Salah satu kitabnya apa? Kitab Amsal. Kitab Amsal itu berbicara tentang kehidupan. Kalau kamu baik sama seseorang, kamu akan mengalami kebaikan. Kalau kamu mengasihi orang tuamu, umurmu diperpanjang. Apa. Itu berbicara tentang hakikat hidup. Tapi apakah kalau kita baik sama seseorang, pasti kita menerima kebaikan? Belum tentu. Itu berbicara tentang hakikat hidup. Salah? Enggak. Tapi banyak orang yang salah. Yaitu apa? Kitab Amsal dijadikan rumus seperti matematika. Matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2, pasti. Tapi namanya kitab Amsal itu bukan seperti itu. Kitab Amsal itu berbicara tentang hakikat hidup. Orang suka salah. Nah, manusia ini di dalam kehidupan rumah tangga, pada waktu mengatur anak-anaknya sejak kecil, itu akan mempengaruhi kehidupan anaknya. Kalau di luar, apa yang
diajarkan tentang hakikat hidup yang sudah diajarkan di dalam kitab Amsal. Pakai cara-cara sendiri. Kamu harus cinta Tuhan, kamu harus gini, harus gini, harus gini. Tapi harus gininya itu salah. Anaknya hidupnya besok jadi orang aneh. Gak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan sosial. Tidak bisa bersosialisasi. Itu karena mulai kecil terdidik hal yang salah. Oleh karena itu dikasih pedoman di dalam kitab Amsal. Tapi kitab Amsal itu jangan dijadikan pedoman. Seolah-olah seperti matematika. Kalau lakukan ini pasti ini. Enggak. Banyak ayatnya. Cuma karena ini masih tidak kuat saya ya. Demikian juga seperti hukum Taurat. Hukum Taurat itu jelas diajarkan kepada setiap orang. Supaya apa? Tujuannya. Supaya orang tahu, kenal dosa. Betul gak? Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 20. Kita baca satu-satu dulu. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sekarang kalau Amsal itu berbicara tentang hakikat hidup. Kalau kamu jadi orang baik, kamu harus gini, kamu gini. Nanti kamu akan menerima kebaikan, gini semua. Betul, betul. Tapi itu bukan segala sesuatu yang bersifat kebenaran. Itu cuma kehidupan. Kalau itu yang dipegang, sia-sia. Dikatakan dalam Amsal ayat yang pasal 20 ayat yang ke-9. Kalau kita mau baca urutannya sampai dengan ayat 9, Amsal ya. Ini Salomo, dia seorang yang penuh hikmat luar biasa. Dia belajar hakikat hidup itu luar biasa. Tapi dia ngomong, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Gak ada, gak bisa. Meskipun dia mengerti tentang hakikat hidup, gak bisa. Hanya melalui firman Tuhan. Nah, sekarang tadi kita teruskan pembaharuan budi terdiri dari dua kata. Baru dalam bahasa aslinya itu apa gitu saya lupa. Arti dengan kualitas yang beda. Bukan neos. Bentuknya tapi sifatnya sama. Gak boleh seperti itu. Tetapi harusnya bentuknya tetap sama mungkin ya. Tapi bentuknya berubah. Tapi yang terutama apa? Sifatnya berubah. Berubah total. Akal budi, cara kita mempertimbangkan segala sesuatu hal yang kita hadapi, bukan hanya andalkan kepandaian kita saja, tetapi hati juga, yaitu barometer kita tetap kepada firman Tuhan. Hasilnya bisa membedakan mana yang baik dan yang benar menurut firman-Nya, bukan menurut hati kita barometernya. Kalau menurut hati kita, pikiran kita lagi, hakikat hidup kita lagi, ya seperti itu lagi, jatuh lagi. Tetapi barometer kita
harus kepada firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang baik, yang benar itu barometer kita tetap firman Tuhan. Itu baru kita bisa berjalan di dalam apa? Roma pasal 12 ayat 1, ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu harus ada satu perubahan total. Segala sesuatu diukur di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan cuman baik saja, dulu gak nyopet, dulu nyopet, sekarang gak nyopet, dulu peminum, sekarang gak peminum, dulu suka bohong, sekarang gak pernah bohong, itu tanpa firman Tuhan bisa. Tapi perubahan itu terjadi karena firman Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Baru betul-betul itu perubahan sesuai dengan ibadah yang sejati. Kalau enggak, kita bisa frustasi. Pasti. Kalau kita andalkan kekuatan kita, pasti frustasi, kecewa. Tapi kalau kita andalkan kekuatannya dari Tuhan, kita sendiri heran, kok saya bisa kuat? Karena Tuhan ada di dalam diri saya. Amin, firman Tuhan.